Kemalingan waktu itu kita dapat info dari warga, yang diambil juga bukan sarang aja, terkadang CCTV kita juga diambil, speaker enggak, CCTV tape-nya juga diambil. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nama gua Kun, selamat datang di rumah walet kita. Kita baru mulai 1,5 tahun yang lalu sih, tapi udah ada sebenarnya rumah waletnya udah jadi, cuman kita renovasi, kita benerin lagi gitu, dan kemudian baru kita maintain, dan itu kan nggak bisa langsung ya, ada prosesnya, mulai dari masangan speaker, kita mulai ngecek kelembapan dan suhunya sampai ideal, baru kita nyatakan ini gedung, ini rumah walet on. Karena ini masih banyak ya, peluangnya masih banyak, dan kebutuhan ekspornya tuh masih besar banget, dan sedangkan di sini lokasi kita itu juga cocok sih untuk dibuat rumah walet gitu. Kalau dibilang kalau kita berbanding dengan kebutuhan ekspor, masih butuh lebih banyak sebenarnya gitu, karena kebutuhan ekspor besar sih. Kita harus lihat lokasi dulu ya, karena ada lokasi yang terkadang kita ngecek ya, kita pakai mungkin kayak suara tape, kita nyalain, kalau emang ternyata ada yang terbang dan muter main, dia emang ada suara khusus gitu yang emang kita buat ngecek lokasi gitu. Kalau ternyata oke, kita baru mulai garap gitu, dan dari waktu kita garap, mulai dari bangunannya kita cek juga gitu, gimana caranya biar dapat suhu kelembapannya yang pas, yang ideal buat mereka. Kita pakai tape, ada suaranya bisa di download dari internet gitu, nanti kita nyalain, nanti kita lihat berapa menit gitu, ada yang terbang nggak gitu. Kalau ada yang terbang ya mungkin itu bisa jadi lokasi walet gitu. Kalau suhu itu dia 28 sampai 29. Kalau untuk kelembapan, nah ini yang paling lumayan ya. Kelembapan dia butuh 85 sampai 90%. Kalau tempat sih sebenarnya sih ya ada yang pakai kayu, ada. Cuman kalau saya menggunakan bangunan sih, bangunan karena lebih gampang untuk dikontrol ya suhunya. Kalau kelembapan saya mainnya pakai air gitu. Kalau air kan mungkin kelembapan juga lumayan ngaruh, kolam. Kalau di dalamnya ya mungkin kayu untuk buat dia nyarang gitu, kayu untuk dia nyarang. Nah setelah itu speaker, ada speaker, yang speaker itu ada dua fungsinya. Satu speaker yang di luar, yang di lubang masuk itu suara panggil kita sebut, itu SP julukannya, suara panggil. Dan ada lagi suara inap gitu, suara inap itu yang di dalam aja gitu. Suara panggil itu untuk manggil mereka buat datang, dan suara panggil dan suara inap itu nyalanya nggak setiap kalau kayak suara panggil itu sore-sore biasanya, jam mereka pulang. Kalau suara inap ya mungkin di saat malam hari, mungkin pas paginya kita matiin gitu. Ya lembab dan gelap. Dan untuk jarak dari bawah sampai ke atas itu sekitar 2,5 meter sampai 3 meter yang bagusnya ya, karena kalau terlalu pendek dia kan pengap ya, jadi agak susah jaga kelembapannya. Butuh treatment seperti contoh, banyak cara sih. Bisa pakai telur bebek disemprotin ke temboknya, bisa juga kita misalnya ada seriti yang udah masuk, kita bisa ganti telur seriti jadi ke telur walet, yang kita bisa beli dulu telur walet ya. Banyak caranya sih, cuman paling krusial itu kalau saya ya, ini kalau saya itu suara panggilnya, suara waletnya, suara panggil yang kita pasang di tipnya di recorder, sorry. Kalau saya pribadi untuk suara 60 sampai 70, tapi ya tetap dengan catatan di dalam kondisinya udah cocok ya buat mereka ya. 60-70 itu oke, itu kalau menurut saya sih. Kalau sampai sarang ya, biasa mereka nggak langsung masuk, langsung nyarang tuh enggak gitu. Mereka main dulu di dalam, mereka lihat, nanti setelah berapa lama mereka biasanya walet muda yang biasanya pindah-pindah. Kalau udah walet tua tuh jarang ya biasanya. Kalau walet muda itu mereka suka coba-coba gitu, mereka coba dulu tempat baru, mereka cocok, baru mereka buat sarang gitu. Dan kalau untuk waktu dari mereka main sampai buat sarang, saya juga masih belum tahu sih, dan itu emang susah mau tahunya ya gitu. Kalau bisa sih tinggi tempatnya gitu. Kalau untuk luasnya sih nggak ada sampai
patokan khusus tuh nggak ada gitu. Tapi yang pasti sih kalau bisa tinggi, daerahnya tinggi gitu. Walet nih ada banyak jenis ya, tapi yang paling dasar itu yang terutama yang untuk awal-awal itu untuk kita lihat itu ada seriti, ada walet. Nah ini yang agak sering orang lihat di luar seriti, walet, padahal bukan walet, itu sebenarnya seriti. Banyak yang sering terjadi, jadi nggak setiap ada burung yang hinggap itu dianggap walet, bukan, itu bisa jadi seriti gitu. Kalau walet lebih besar ya, dan dari suara juga berbeda. Dan kalau paling gampang sarangnya, kalau seriti sarangnya itu kayak ada ranting-ranting, coklat lah gitu. Tapi kalau sarang itu putih, dia ranting-ranting tuh nggak kayak seriti itu ranting-ranting gitu. Jadi ranting-ranting yang dibentuk jadi sarang tapi menggunakan air ludahnya dia, air liurnya dia. Di setiap daerah ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Jawa juga ada. Cuman kalau kita berbicara soal kualitas untuk saat ini yang terbaik itu Kalimantan. Kalimantan yang setahu saya ya, Kalimantan, Sumatera, Jawa. Ya, koreksi saya kalau saya salah. Saya juga ini setahu saya gitu. Mungkin polusi udaranya masih nggak separah di Jawa gitu. Kalau Kalimantan ya masih banyak hutannya gitu. Jadi seperti itu kisaran, karena kita kan masih baru ya. Kita baru 1,5 tahun. Ya baru 20-an lah, 20 juta lah mungkin. Kemalingan waktu itu kita dapat info dari warga, kita kan tinggalnya kan jauh dari sini ya, dapat info dari warga di WhatsApp. Besoknya kita baru datang ke lokasi dan habis itu buat laporan, kemudian polisi baru mulai proses hukum gitu, dicari mulai dari investigasi segala macem lah gitu, dan sampai akhirnya udah dapet baru kita ketemu dan akhirnya ikut sidang gitu. Tapi pas udah sampai setahunan lebih udah jarang ya, itu udah jarang banget gitu. Bahkan belum pernah lagi sih ya, jangan sampai lagi. Waktu awal itu kan mulai tuh masih belum banyak, padahal itu masih baru-baru kan, tapi udah mulai. Dan yang diambil juga bukan sarang aja, terkadang CCTV kita juga diambil, speaker enggak, CCTV tape-nya juga diambil gitu. Ini hobi saya ini, kerjaan utama saya lebih ke digital agency, di Kun Production digital agency gitu, itu kerjaan utama saya. Cuman kalau ini hobi saya gitu, karena saya suka hewan ya. Nah jadi mungkin ya ini pelariannya, itu salah satu hobi saya. Toko hewan yang jual akselot, landak, gecko dan boa dan lain-lain. Protelan lulusnya 6 tahun lulus 6 tahun ya, karena begajulan sih, jujur-jujuran nggak keruan juga kuliahnya gitu. Cuman ya bukan berarti sesuatu hal yang bangga sih, cuman ya emang apa adanya gitu ya. Emang ya saya kuliahnya nggak benar juga, 6 tahun kuliah gitu di protelan. Dan akhirnya ya saya pikir karena saya orang daerah ya, kalau misalnya nggak pulang kampung mungkin orang tua juga nggak mau support. Kalau mau disupport orang tua ya pulang kampung pada saat itu gitu, karena setiap kebanyakan di daerah saya kalau mau ini disupport orang tua ya pulang kampung gitu. Tapi ya akhirnya saya milih, kayaknya saya udah enak di sini, hidup di sini di Tangerang enak, apa aja ada gitu. Akhirnya saya fight di sini aja gitu, walaupun pertama susah cari kan, kira yang penting cuma buat ngerokok, makan, baru belajar. Karena saya suka main game, saya pikir cuma gimana caranya duduk aja dapat duit ya. Kepikiran web developer, belajar sendiri, belajar dari teman. Mungkin teman nggak mau ngajarin 100%, belajar dulu 30% dari si ini, nanti kita lari lagi ke B, kita belajar lagi 20% sampai akhirnya bisa, baru kemudian berkembang dan akhirnya dapat tim yang luar biasa, baru sampai sekarang. Modal, waduh, saya modalnya 1,5 juta, jujur itu dari uang ini ya, Imlek. Karena orang tua saya maunya saya jaga toko, pulang ke kampung jaga toko, itu maunya orang tua daerah tuh seperti itu. Cuman ya karena saya sukanya di sini, semua teman saya juga ada di sini rata-rata. Jadi ya gimana caranya saya di sini gitu. Ya modal nekat juga, dengan 1,5 saya beli komputer second. Nggak langsung sebanyak itu, enggak. Kita awalnya satu-satu gitu.
satu-satu, dari satu nambah satu gitu. Baru terakhir dan awalnya pun di rumah, itu pun kantor di rumah dulu kerja kita. Waktu dari pertama di kamar saya, karena saya ada orang satu di ruang tamu akhirnya baru kita pakai tempat sendiri gitu, pisahin di ruko. Untuk pemula, langkah awal tentukan lokasi dulu, siapin, pelajarin dulu enclosure-nya, pelajarin dulu tempat habitat aslinya seperti apa, suhu dan kelembapannya. Setelah itu baru sosialisasi dengan warga, seperti itu kalau misalnya padat di hunian warga gitu.